Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Kita semua tahu bahwa Jakarta itu mempunyai stadion baru yang megah. Namanya JIS, Jakarta International Stadium. Sebuah stadion yang termegah lah, yang berada di Provinsi DKI Jakarta. JIS atau Stadion Internasional ini dulunya dibangun untuk menggantikan markas Persija Jakarta, yaitu Stadion Lebak Bulus yang digusur imbas pembangunan MRT Jakarta. Setelah diresmikan pada Juli tahun 2022 lalu oleh Gubernur DKI saat itu Anies Baswedan, stadion ini menyandang predikat sebagai stadion terbesar, tercanggih, bahkan tertinggi di Indonesia. Namun, meskipun memiliki berbagai keunggulan, hingga saat ini tak ada satupun laga resmi yang dipertandingkan di stadion ini, baik pertandingan Persija Jakarta maupun laga timnas Indonesia. Stadion ini justru lebih sering digunakan konser dan laga sepak bola persahabatan, atau untuk ya ada sholat Id juga ada. Padahal biaya pemeliharaan stadion ini sangat mahal, yaitu sebesar 60 miliar per tahun. Jadi ngeri biaya. Persija Jakarta yang sejatinya menggunakan JIS sebagai home base berkali-kali harus gagal menggunakan JIS. Dan yang terbaru, Persija Jakarta kembali gagal memakai JIS di Liga 1 musim depan. Lalu apa yang membuat JIS itu tak kunjung digunakan? Kali ini kita akan membahas sebab-sebab yang membuat Jakarta International Stadium masih jarang digunakan hingga saat ini. Yang pertama, akses dan transportasi umum yang masih buruk, berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wilayah ini memiliki lebar jalan yang cukup sempit ya. Lebar jalan di sini hanya sekitar 8 meter. Hal ini tentu sangat berbeda dengan jalan-jalan di pusat kota Jakarta yang memiliki lebar hingga 30 meter. Terbukti ketika JIS dipakai konser Dewa 19 pada Februari 23 lalu, kawasan sekitar JIS dilanda macet hingga berjam-jam. Jalan di sekitar JIS tak mampu menampung membludaknya pengunjung yang kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi. Dengan adanya masalah ini, pemerintah DKI pun memberikan solusi dengan melebarkan jalan di sekitarnya, mengintegrasikan transportasi umum dengan stadion. Jadi setiap pengunjung diharapkan menggunakan transportasi umum ketika ingin ke JIS. Namun hingga kini transportasi umum JIS belum hidup sepenuhnya. Stasiun kereta api yang direncanakan dibangun di samping JIS hingga kini masih belum berfungsi. Sedangkan Transjakarta yang menuju stadion JIS masih sangat minim. Armada bus yang melayani regulasi tak sebanyak layanan reguler Transjakarta. Hal itulah yang membuat pengunjung harus menunggu bus cukup lama. Yang kedua, lahan sempit dan parkir terbatas. Lokasi JIS yang berada di tengah pemukiman yang cukup padat membuat minimnya kantong-kantong parkir di sekitar JIS.
Bahkan parkir yang disediakan JIS itu hanya dapat menampung hingga 1.200 kendaraan pribadi dan 76 bis. Jumlah ini sangat jomplang jika dibandingkan dengan kapasitas JIS yang mampu menampung hingga 82.000 orang. Beberapa pengunjung JIS mengeluhkan harus memarkir kendaraannya mereka jauh dari lokasi stadion. Bahkan harus berjalan kaki hingga berkilo-kilo menuju lahan parkir karena lahan parkir di JIS yang tak mencukupi. Namun untuk mengatasi masalah ini, Pemprov DKI menghimbau pengunjung JIS untuk menggunakan transportasi massal. Rencananya sekitar JIS akan dibangun stasiun KRL yang baru hingga pengunjung tak perlu menggunakan kendaraan pribadi. Yang ketiga, harga sewa yang mahal. Ini harga sewanya itu sekitar 800 juta ya sekali pertandingan, ya imbang dengan biaya pembangunannya 4,5 triliun. Tapi hal inilah yang menyebabkan sepi untuk yang sewa, karena dibandingkan dengan GBK, ya, GBK itu hanya 500 juga, sementara di GBK fasilitasnya dan semuanya udah siap ya. Jadi yang perlu dipikirkan oleh JIS ya, hal-hal macam itulah yang membuat sampai saat ini JIS tak kunjung ada yang berminat ya. Yang keempat ya, penyebabnya adalah Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta saat ini memang terdapat dua ya, GBK dan JIS. Nah, ini penyebab juga ya, penyebab sehingga ada dua pilihan. Kalau kita mau sewa, mungkin hitung-hitungan ya tetap di GBK itu yang lebih mumpuni dan lebih siap semuanya, baik transportasi maupun tempat-tempat parkir itu mencukupi semua di GBK. Untuk kapasitasnya GBK tidak kurang lebih lah, artinya GBK menampung 77.000 juga. Jadi hampir dibilang sama, cuman kualitasnya lebih unggul di GBK sehingga membuat JIS itu sepi. Yang kelima, lah ini faktor kelima ini yang sangat dominan. JIS dibangun dengan spirit dan tujuan politis. Nah, ini yang menyebabkan. Karena dibangunnya JIS ini akan dipakai untuk Anies sebagai panggung politik. Sehingga kalau JIS tenar saat ini akan mendongkrak Anies. Ternyata mungkin Tuhan menghendaki kali ya. Jadi saat ini macet, walaupun Anies sekarang udah dicalonkan Nasdem, sampai detik ini nggak ngangkat-ngangkat. Apalagi JIS yang diharapkan mangkrak. Terus Formula E bermasalah. Dan lain-lain yang kita sebut, waduh belum kelebihan bayar. Jadi itulah gambaran kalau sesuatu hal dibangun dengan spirit yang kurang pas dengan tujuannya ya. Bangunan dibangun dengan spirit politik ya, seperti ini. Ya itulah yang perlu disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.